Bayangkan, seorang warga desa yang hidup sederhana, tiba-tiba berubah menjadi kaya raya. Rumahnya megah, perhiasannya berlimpah, mobil mewah terparkir di halaman. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan rahasia kelam yang membuat satu desa gemetar ketakutan. Apakah benar, kekayaan itu berasal dari kerja keras? Atau ada perjanjian gaib dengan makhluk halus yang tak terlihat mata? Malam Jumat Kliwon, rahasia itu mulai terungkap, warga menyaksikan sendiri bayangan kecil, suara cekikikan, dan uang hilang misterius. Satu nama jadi sorotan, Bu Haji. Bu Haji pelihara tuyul. Warga geger dengan kehidupan mewahnya. Sejak kembali dari Tanah Suci, nama Bu Haji semakin sering terdengar di setiap sudut desa. Orang-orang membicarakannya dengan nada kagum bercampur heran. Bagaimana tidak, wanita yang dulunya hanya dikenal sebagai janda sederhana itu kini tampil bak seorang nyonya kaya. Rumahnya yang dulu berdinding papan dan beratap genteng rapuh, kini sudah berubah menjadi bangunan besar 2 lantai dengan cat berwarna krem dan pagar besi menjulang tinggi. Setiap kali orang lewat, mata mereka tak kuasa menoleh ke arah rumah megah itu. Tak hanya rumah, kendaraan mewah pun mulai keluar masuk halaman rumah Bu Haji. Ada mobil berkilau warna hitam yang harganya jelas di luar jangkauan kebanyakan warga desa. Beberapa kali juga terlihat ia diantar sopir pribadinya ke pasar kota, mengenakan gamis mahal dan kerudung sutra yang warnanya selalu serasi. Warga desa yang terbiasa hidup sederhana hanya bisa saling berpandangan, merasa heran dari mana datangnya kemewahan itu. Perhiasan emas melingkar di tangan dan lehernya. Kalung berlapis, cincin besar dengan batu permata, hingga gelang berkilauan seolah sengaja ditunjukkan setiap kali Bu Haji keluar rumah. Jika ia lewat di jalan desa, cahaya matahari seolah ikut memantulkan kilau emas yang ia kenakan. Anak-anak kecil sering berbisik kagum, sementara para ibu hanya bisa menelan ludah dalam hati, membandingkan kehidupan mereka yang jauh berbeda. Yang membuat warga semakin heran adalah kecepatan perubahan hidupnya. Dulu, Bu Haji hanya memiliki warung kecil yang menjual sembako. Penghasilannya cukup untuk makan, tapi tak pernah lebih. Namun sejak kepulangannya, dalam hitungan bulan, harta benda mewah bermunculan satu persatu. Orang-orang bertanya-tanya, bisnis apa yang sebenarnya ia jalani sehingga bisa sekaya itu. Beberapa kali, saat ditanya secara langsung, Bu Haji hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, rezeki itu datang dari Allah. Yang penting kita rajin bekerja dan berdoa." Jawaban itu memang terdengar masuk akal, namun warga tetap merasa ada yang janggal. Mereka yang membuka usaha besar saja belum tentu bisa hidup semewah itu, apalagi hanya dengan sebuah toko sembako kecil. Kecurigaan mulai muncul di antara warga. Bisik-bisik terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan saat ibu-ibu berkumpul di pos ronda. Ada yang berkata Bu Haji mendapat warisan dari keluarganya, ada pula yang menduga ia memiliki bisnis gelap. Namun tak sedikit yang mulai berani mengucapkan sesuatu yang lebih menyeramkan, kemungkinan besar Bu Haji memelihara makhluk gaib untuk melipat gandakan kekayaannya. Meski begitu, tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Semua hanya berani bergosip di belakang, sementara di depan Bu Haji tetap menebar senyum ramah. Senyum itu justru membuat sebagian orang merasa semakin merinding, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik keramahan palsu itu. Semakin hari, gosip yang beredar semakin liar, dan rasa penasaran warga pun makin besar. Desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh bisikan. Setiap kali lampu rumah Bu Haji menyala terang hingga larut malam, warga hanya bisa mengintip dari balik jendela rumah mereka masing-masing. Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi di dalam, tapi satu hal yang pasti, kehidupan Bu Haji yang serba mewah itu menyimpan misteri besar yang belum terjawab. Setiap kali ada warga yang penasaran dengan sumber kekayaannya, Bu Haji selalu berkata bahwa ia mendapatkan rezeki dari bisnis sembako dan hasil pertanian. Ia mengaku memiliki banyak pelanggan, bahkan sampai ke kota. Namun warga yang sering lewat depan tokonya justru heran,
karena toko itu jarang sekali terlihat ramai. Sesekali ada pembeli datang membeli beras atau minyak, tapi tidak pernah terlihat antrean panjang ataupun aktivitas jual beli besar yang bisa menghasilkan uang melimpah. Anehnya lagi, meskipun tokonya tampak sepi, rak-rak sembakonya selalu penuh. Beras dalam karung, minyak goreng dalam dus, gula, kopi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga selalu tertata rapi. Tapi tak ada yang tahu kapan barang-barang itu keluar. Jika ditanya, Bu Haji hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, cepat laku." Dagangan habis terus. Warga hanya bisa mengangguk meski dalam hati penuh tanda tanya. Beberapa kali ada pemuda desa yang mencoba membantu mengangkat barang ke tokonya. Mereka mengaku merasa aneh karena jumlah barang yang diangkat seolah tak habis-habis. Begitu satu dus ditaruh, tiba-tiba muncul dus lain di tempat yang sama. Seolah-olah barang-barang itu bisa menggandakan diri. Namun setiap kali mereka mencoba bercerita ke orang lain, selalu saja ada yang membuat mereka lupa detailnya, seakan-akan ingatan itu dihapus begitu saja. Bu Haji juga sering berkata bahwa ia memiliki sawah luas yang hasil panennya dijual ke pasar kota. Tapi warga desa tahu betul bahwa ia hanya punya sebidang kecil sawah peninggalan suaminya. Lagi pula, sawah itu sudah lama dikerjakan oleh orang lain karena Bu Haji jarang sekali turun tangan langsung. Dari sawah kecil itu mustahil ia bisa meraup keuntungan hingga bisa membeli mobil dan rumah mewah. Tak hanya itu, gaya hidup Bu Haji juga tak sejalan dengan logika bisnis biasa. Hampir setiap minggu ia berbelanja ke toko emas di kota, membeli perhiasan baru. Ada juga kabar ia pernah membeli tanah di desa sebelah dengan harga fantastis. Jika benar hanya mengandalkan usaha sembako dan sawah, tentu tidak masuk akal untuk bisa berfoya-foya seperti itu. Warga yang lebih tua mulai mengingat sesuatu. Mereka bercerita bahwa dahulu, sebelum berhaji, Bu Haji pernah beberapa kali pergi ke dukun terkenal di luar desa. Saat itu ia masih hidup pas-pasan, dan banyak yang menduga ia mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Namun gosip itu hilang ditelan waktu, hingga kini muncul kembali seiring dengan perubahan drastis kehidupannya. Semakin lama, cerita tentang bisnis misterius Bu Haji semakin berkembang. Ada yang bilang ia punya pemasok rahasia, ada pula yang mengatakan ia mendapat modal dari orang kaya di kota. Tapi tak sedikit yang berani berbisik, itu bukan bisnis biasa, itu pasti ada campur tangan makhluk halus. Dugaan itu terdengar berlebihan, namun semakin sering dibicarakan, semakin kuat pula keyakinan warga. Pada akhirnya, toko sembako Bu Haji tidak lagi terlihat sebagai toko biasa di mata warga desa. Setiap orang yang lewat kini merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam. Ada rasa merinding setiap kali menatap pintu tokonya, seakan ada rahasia besar yang bersembunyi di balik rak-rak penuh barang itu. Dan satu hal yang pasti, semakin mewah hidup Bu Haji, semakin besar pula rasa curiga warga terhadap sumber kekayaannya. Malam itu, ketika sebagian besar warga desa sudah terlelap, Siti terbangun karena suara aneh di luar rumahnya. Ia mendengar suara langkah kecil berlari-lari di jalan setapak, padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mengintip lewat celah jendela. Sekilas, ia melihat sosok kecil berkepala botak berlari cepat menuju arah rumah Bu Haji. Bulu kuduk Siti langsung berdiri. Pikirannya membayangkan cerita-cerita mistis yang sering beredar di warung kopi. Keesokan harinya, Siti menceritakan apa yang ia lihat kepada tetangganya. Awalnya, mereka tidak terlalu menanggapi. Namun ketika Siti bersumpah tidak berbohong, beberapa warga mulai mengaitkan pengakuannya dengan kejadian-kejadian aneh lain yang selama ini mereka alami. Misalnya, uang yang sering hilang secara misterius, atau suara gaduh kecil yang terdengar di malam hari tanpa wujud yang jelas. Pak Rahman, seorang petani tua, bahkan ikut menambahkan cerita. Ia mengaku pernah melihat bayangan kecil berlari melewati sawahnya di waktu subuh, tetapi ia ragu untuk percaya pada matanya sendiri.
Cerita itu semakin memperkuat dugaan warga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah Bu Haji. Apalagi, kabar tentang kekayaannya yang mendadak semakin membuat warga curiga. Di rumah Bu Haji sendiri, beberapa warga yang berani lewat malam-malam sering mendengar suara seperti benda jatuh atau langkah kecil di dalam rumah. Anehnya, setiap pagi rumah itu selalu tampak bersih, rapi, dan tak ada tanda-tanda kehidupan selain Bu Haji yang sibuk keluar masuk mobil barunya. Misteri ini semakin membuat warga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan Bu Haji. Kecurigaan itu membuat hubungan sosial di desa mulai terasa canggung. Warga tidak lagi sepenuhnya ramah ketika bertemu Bu Haji, meskipun tetap menahan diri agar tidak menyinggung perasaannya. Di belakangnya, obrolan tentang tuyul semakin ramai. Nama Bu Haji sering jadi bahan bisik-bisik, terutama saat berkumpul di warung kopi atau pos ronda. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mulai melarang anak-anak mereka bermain terlalu dekat dengan rumah Bu Haji. Takut nanti diganggu, kata mereka sambil menyembunyikan rasa takut di balik alasan sederhana itu. Sementara para bapak lebih memilih diam, tapi jelas terlihat dari raut wajah mereka kalau rasa penasaran sudah berubah jadi ketakutan yang samar. Suasana desa yang biasanya damai jadi penuh kecurigaan. Setiap kejadian kecil, seperti ayam hilang atau uang receh lenyap dari dompet, selalu dikaitkan dengan dugaan bahwa tuyul Bu Haji yang mengambilnya. Semakin hari, gosip itu berkembang liar tanpa ada yang berani menanyakan langsung pada Bu Haji. Namun, ada satu hal yang membuat warga semakin yakin, setiap kali malam Jumat Kliwon, rumah Bu Haji terlihat terang benderang sampai larut malam, seolah-olah ada pesta kecil di dalamnya. Padahal, tak ada suara manusia terdengar. Yang ada hanya suara lirih menyerupai anak kecil tertawa. Itu cukup membuat warga merinding, dan keyakinan mereka tentang tuyul peliharaan Bu Haji semakin menguat. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi cukup membuat dedaunan bergesekan menimbulkan suara lirih yang menyeramkan. Beberapa warga desa sengaja tidak tidur lebih awal karena penasaran dengan aktivitas aneh di rumah Bu Haji. Mereka bersembunyi di balik pohon besar dekat jalan, berharap bisa melihat sesuatu tanpa ketahuan. Dari kejauhan, rumah Bu Haji tampak terang benderang meski jam sudah lewat tengah malam. Lampu-lampu di teras dan ruang tamu menyala semua, seolah ada tamu yang sedang berkunjung. Namun yang membuat warga bergidik ngeri adalah suara kecil seperti anak-anak berlarian di dalam rumah. Suara tawa melengking sesekali terdengar, lalu hilang begitu saja seperti ditiup angin. Pak Rahman yang ikut mengintai sampai berbisik lirih, "Astagfirullah, suara apa itu? Anak-anak mana yang main malam begini?" Warga lain hanya saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Tidak mungkin ada anak kecil berkeliaran di jam seganjil itu, apalagi suara itu terdengar bukan seperti suara manusia pada umumnya. Ketegangan semakin terasa ketika tiba-tiba lampu di rumah Bu Haji meredup sebentar, lalu menyala lagi. Bayangan-bayangan kecil terlihat berlari di balik gorden. Warga yang melihat sontak menahan napas, tak berani bergerak. Mereka semakin yakin, sosok kecil itu bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang selama ini menjadi bahan gosip. Tiba-tiba, salah satu warga tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara retakan itu membuat semua orang kaget. Lampu rumah Bu Haji langsung padam seketika, meninggalkan kegelapan pekat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari arah rumah itu, terdengar suara cekikikan aneh yang membuat jantung berdegup kencang. Warga pun panik dan buru-buru kabur meninggalkan tempat itu. Sesampainya di pos ronda, mereka semua masih terengah-engah. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Perlahan, mereka mulai saling bercerita tentang apa yang dilihat. Semuanya sama, bayangan kecil berlari-lari di dalam rumah Bu Haji. Itu semakin memperkuat keyakinan mereka kalau Bu Haji memang memelihara tuyul. Sejak malam itu, gosip semakin menggila. Warga yang tadinya ragu kini lebih berani membicarakan dugaan mereka.
Bahkan ada yang menyarankan agar melaporkan Bu Haji ke Ustaz desa untuk dilakukan pengusiran jin. Namun sebagian lainnya takut, khawatir jika Bu Haji benar-benar memiliki ilmu hitam, maka siapapun yang menentangnya akan mendapat balasan mengerikan. Di sisi lain, Bu Haji tetap hidup dengan tenang. Ia sama sekali tidak menunjukkan gelagat aneh. Justru setiap pagi ia masih sempat menyapa warga dengan senyum ramah, seolah tak tahu bahwa malam sebelumnya rumahnya jadi bahan perbincangan. Sikapnya yang tenang itu justru membuat warga semakin bingung, apakah Bu Haji benar-benar memelihara tuyul, atau semua hanya ilusi ketakutan mereka. Beberapa hari setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, keresahan warga semakin menjadi-jadi. Satu persatu warga mulai mengeluh kehilangan uang dalam jumlah kecil. Awalnya, Bu Minah merasa celengannya berkurang tanpa alasan. Ia yakin betul tidak pernah mengambilnya, tapi setiap kali membuka, uang receh di dalamnya selalu berkurang. Keesokan harinya, giliran Pak Suroto yang mengeluh. Uang yang ia simpan di bawah bantal tiba-tiba lenyap entah kemana. Padahal semalam masih ada 100.000, katanya gemetar saat bercerita di pos ronda. Warga yang mendengar langsung saling tatap, rasa takut semakin menguat karena kehilangan uang secara misterius itu bukan hanya dialami satu orang saja. Yang lebih aneh lagi, uang yang hilang selalu berupa lembaran kecil atau receh. Tidak pernah ada yang kehilangan uang besar. Hal ini persis seperti cerita rakyat tentang tuyul, makhluk gaib yang dipercaya suka mencuri uang receh untuk disetorkan kepada majikannya. Nama Bu Haji kembali jadi sorotan, apalagi kekayaannya makin bertambah. Rumah Bu Haji pun kini tampak semakin mewah. Ia merenovasi pagar, memasang keramik baru di teras, bahkan membeli mobil keluaran terbaru. Warga hanya bisa mengawasi dengan hati penuh curiga. Dari mana uangnya? Cilok aja mana cukup buat beli mobil, bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya agar tidak terdengar. Ketakutan bercampur iri hati membuat suasana desa menjadi tegang. Setiap kali ada warga kehilangan uang, mereka selalu mengaitkannya dengan Bu Haji. Namun tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Bu Haji tetap disambut dengan senyuman palsu saat lewat, meski di belakangnya, gosip semakin liar. Suatu malam, seorang pemuda nekat mencoba membuktikan kebenaran rumor itu. Ia pura-pura tidur sambil menyembunyikan kamera di sudut kamarnya. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya mengambil uang receh di rumahnya. Tapi hasil rekaman yang ia dapat justru membuat bulu kuduk merinding. Dalam rekaman itu, terlihat sosok kecil berkepala botak. Tubuhnya seperti anak-anak, sedang merayap di lantai kamar. Dengan tangan mungilnya, sosok itu mengambil uang yang diletakkan di meja lalu berlari ke arah jendela dan menghilang begitu saja. Pemuda itu gemetar bukan main, wajahnya pucat ketika memperlihatkan rekaman kepada teman-temannya. Kabar tentang rekaman itu pun cepat menyebar ke seluruh desa. Warga semakin yakin kalau desa mereka sedang diganggu oleh makhluk gaib. Dan semua kecurigaan tetap bermuara pada satu orang, Bu Haji. Namun semakin mereka curiga, semakin pula rasa takut mencekik hati mereka, karena tak ada yang berani benar-benar berhadapan langsung dengan sang empunya rumah mewah itu. Ketakutan warga akhirnya mencapai puncaknya. Mereka tak lagi bisa menutup mata melihat kejadian demi kejadian aneh di desa. Hilangnya uang receh, suara anak kecil di malam hari, hingga rekaman menyeramkan itu membuat mereka resah. Pada suatu sore, di balai desa, warga berkumpul dan sepakat memanggil Ustaz Karim, seorang tokoh agama yang dikenal alim dan berwibawa, untuk menyelidiki masalah ini. Ustaz Karim mendengarkan keluhan warga dengan wajah tenang. Sesekali ia mengangguk, lalu berkata, jika memang benar ada jin atau makhluk halus yang dipelihara, maka lambat laun kebenarannya akan terbuka. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai menuduh tanpa bukti. Meski menenangkan, kata-katanya tetap membuat suasana mencekam, karena warga yakin arah tuduhan mereka tidak meleset. Malam harinya, Ustaz Karim ditemani beberapa warga mendatangi rumah Bu Haji. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. Tak lama,
Bu Haji keluar dengan pakaian rapi dan wajah tersenyum ramah. "Ada apa, Ustaz? Mengapa malam-malam datang ke rumah saya?" tanyanya dengan nada datar. Senyumnya membuat beberapa warga justru semakin merasa ngeri. Ustaz Karim membuka percakapan dengan hati-hati. Ia mengatakan banyak warga merasa resah dengan kejadian-kejadian belakangan ini, mulai dari suara-suara aneh hingga uang hilang misterius. Bu Haji mendengarkan tanpa ekspresi, lalu tertawa kecil. "Ah, jadi kalian menuduh saya, begitu?" katanya dengan mata tajam menatap satu persatu warga yang ikut hadir. Warga sontak terdiam, tak ada yang berani menatap balik. Suasana menjadi sangat tegang, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang rumah. Namun Ustaz Karim tetap tenang. Ia lalu berkata, "Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Jika ibu tidak merasa bersalah, izinkan kami mendoakan rumah ini, supaya semua fitnah hilang." Mendengar itu, wajah Bu Haji tampak berubah. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan tatapan tajam yang menusuk. "Tidak perlu, rumah saya baik-baik saja. Kalau kalian tidak suka dengan saya, jangan gunakan agama untuk menekan saya." Suaranya meninggi, membuat beberapa warga mundur ketakutan. Namun Ustaz Karim tetap bersikap sabar. Ia kemudian membaca beberapa ayat suci dengan suara lantang. Baru beberapa bait dibaca, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Suara seperti anak-anak berlarian, disertai suara cekikikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang menyaksikan kejadian itu spontan menjerit kecil dan mundur. Beberapa bahkan langsung lari meninggalkan tempat. Ustaz Karim sendiri terdiam, wajahnya serius. Kini, ia pun mulai yakin bahwa ada sesuatu yang memang tidak wajar bersemayam di rumah Bu Haji. Setelah kejadian malam itu, gosip semakin membara. Hampir setiap sudut desa hanya membicarakan satu hal, rumah Bu Haji dan makhluk gaib di dalamnya. Warga yang dulunya hanya berbisik kini mulai terang-terangan menolak berhubungan dengan Bu Haji. Namun, di balik semua ketakutan itu, rasa penasaran tetap ada. Beberapa pemuda nekat berencana mengintai rumah Bu Haji pada malam Jumat berikutnya. Malam itu, langit mendung pekat, seolah ikut menutupi rahasia gelap desa tersebut. 3 pemuda, Bambang, Darto, dan Roni, bersembunyi di balik rumpun bambu tak jauh dari rumah Bu Haji. Mereka membawa senter kecil dan kamera usang, berharap bisa merekam sesuatu yang aneh. Detak jantung mereka berpacu kencang, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Menjelang tengah malam, terdengar suara pintu rumah Bu Haji berderit pelan. Dari celah, terlihat Bu Haji keluar dengan membawa nampan berisi kembang 7 rupa, dupa menyala, dan kendi berisi air. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah yang gelap gulita. Ketiga pemuda itu menahan napas, memastikan langkah mereka tidak terdengar. Di halaman belakang, Bu Haji duduk bersila di depan sesajen yang telah ia siapkan. Bau dupa menyengat tercium hingga ke tempat persembunyian para pemuda. Dengan suara lirih, ia melantunkan mantra yang tak mereka pahami. Namun, dari nada suaranya, jelas sekali itu bukan bacaan doa biasa. Udara seketika menjadi dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, suara cekikikan kecil terdengar dari arah sumur tua yang ada di dekat halaman. Dari kegelapan, tampak sosok-sosok mungil berwujud seperti anak kecil dengan kepala botak bermunculan satu persatu. Mata mereka merah menyala, tubuhnya kurus dan pucat. Mereka berlari-lari kecil mengelilingi sesajen, membuat ketiga pemuda itu hampir berteriak karena ngeri. Bu Haji tampak tersenyum puas melihat kedatangan makhluk-makhluk itu. Ia kemudian mengambil uang lembaran dari dalam kendi dan meletakkannya di atas sesajen. Dengan cepat, sosok-sosok kecil itu berebut uang tersebut sambil cekikikan, lalu menyerahkannya kembali ke pangkuan Bu Haji. Uang yang semula hanya beberapa lembar, kini tampak berlipat ganda jumlahnya. Bambang tanpa sadar menekan tombol kamera, mencoba merekam semua yang dilihat. Tapi begitu kilatan cahaya kecil muncul, salah satu makhluk menoleh ke arah mereka. Matanya merah menyala menembus kegelapan,
membuat jantung para pemuda seolah berhenti berdetak. Darto langsung menutup mulut Roni yang hampir berteriak panik. Mereka pun lari terbirit-birit, meninggalkan kamera yang terjatuh di tanah. Sementara itu, dari arah belakang rumah, suara cekikikan mengerikan terdengar semakin keras, seolah mengejek keberanian mereka. Malam itu, para pemuda sadar bahwa gosip warga bukan hanya cerita kosong. Bu Haji benar-benar melakukan perjanjian gaib dengan makhluk halus. Keesokan paginya, ketiga pemuda itu berkumpul di rumah Bambang dengan wajah pucat. Mereka masih syok dengan apa yang terjadi semalam. Roni terus-menerus menyalahkan diri karena hampir berteriak, sementara Darto hanya diam sambil gemetar. Namun, ada satu hal yang membuat mereka lebih ketakutan lagi, kamera yang mereka bawa semalam tertinggal di halaman belakang rumah Bu Haji. Bambang mencoba menenangkan diri dan berkata, kalau kamera itu ketemu Bu Haji, habislah kita. Dia pasti tahu kita yang ngintai. Darto mengangguk setuju, tapi jelas sekali rasa takut menahan langkah mereka untuk kembali ke rumah Bu Haji. Mereka hanya bisa berdoa agar kamera itu tidak ditemukan. Namun, doa mereka tak terkabul. Sore harinya, Bu Haji datang ke rumah Bambang dengan wajah dingin. Di tangannya, ia membawa kamera yang terjatuh. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Kamera siapa ini? Tadi saya temukan di belakang rumah." Suaranya terdengar tenang, tapi sorot matanya tajam menusuk, membuat ketiga pemuda itu gemetar ketakutan. Bambang mencoba menjawab dengan suara terbata-bata, itu kamera saya, Bu. Kemarin jatuh waktu lewat." Namun, jelas sekali kebohongan itu tidak meyakinkan. Bu Haji hanya tertawa pelan, lalu menyerahkan kamera itu. "Lain kali hati-hati. Jangan suka jatuh di tempat orang," katanya sambil berbalik pergi. Senyumannya seakan menyimpan ancaman yang tak terucap. Begitu Bu Haji pergi, mereka bertiga langsung membuka isi kamera dengan tangan. Gemetar. Namun betapa terkejutnya mereka, semua rekaman hilang. File kosong, seolah kamera itu tak pernah digunakan. Padahal mereka yakin semalam Bambang sempat merekam ritual menyeramkan itu. Roni langsung panik, dia pasti punya cara buat hapus semua ini. Kita nggak bakal bisa buktiin apa-apa. Kecurigaan pun semakin besar. Mereka mulai percaya bahwa Bu Haji bukan sekadar memelihara tuyul, tapi juga memiliki ilmu hitam untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Bayangan ancaman semakin nyata, jika ia bisa menghapus rekaman di kamera, siapa yang tahu apalagi yang bisa ia lakukan terhadap orang-orang yang berani menentangnya. Ketiga pemuda itu akhirnya sepakat untuk melaporkan semua kejadian ini ke Ustaz Karim. Mereka sadar, hanya Ustaz itu yang cukup berani dan punya ilmu agama untuk menghadapi Bu Haji. Namun di hati kecil mereka, rasa takut tetap membayangi. Bagaimana jika melawan Bu Haji justru membawa malapetaka bagi mereka dan keluarga? Malam itu, mereka bertekad menemui Ustaz Karim. Dengan wajah tegang, mereka berjalan menyusuri jalanan desa yang gelap. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan mengingatkan bahwa langkah mereka bukan tanpa risiko. Di kejauhan, rumah besar Bu Haji berdiri megah, tampak tenang dari luar, namun menyimpan kegelapan yang siap menerkam siapa saja yang berani membongkar rahasianya. Malam itu, ketiga pemuda akhirnya duduk di hadapan Ustaz Karim. Dengan wajah pucat, mereka menceritakan semua kejadian, mulai dari ritual di belakang rumah hingga rekaman yang lenyap. Ustaz Karim mendengarkan dengan serius tanpa menyela sedikit pun. Setelah semua selesai, ia menghela napas panjang. "Jika benar demikian, kita tidak bisa tinggal diam. Jin peliharaan hanya akan membawa kebinasaan pada pemilik dan lingkungannya," katanya tegas. Ustaz Karim lalu mengajak beberapa warga pilihan untuk ikut serta dalam doa dan pengusiran. Mereka berkumpul di masjid, membaca ayat suci semalaman. Suasana terasa khusyuk sekaligus mencekam. Warga yang ikut tidak berani pulang karena takut jika tiba-tiba diganggu. Semua menunggu pagi dengan perasaan cemas. Saat fajar tiba, rombongan kecil itu menuju rumah Bu Haji. Mereka datang bukan dengan amarah, melainkan dengan doa.
Namun, begitu sampai di depan rumah, pintu gerbang yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara gaduh seperti benda-benda berjatuhan, disusul suara cekikikan makhluk kecil yang familiar di telinga para pemuda. Ustaz Karim berdiri paling depan, membaca doa dengan suara lantang. Dinding rumah bergetar, kaca jendela berderak seperti akan pecah. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, memperlihatkan Bu Haji yang berdiri dengan wajah pucat dan mata merah. "Pergi, kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu," teriaknya dengan suara berat, jauh berbeda dari suara biasanya. Warga yang ikut serta menjerit ketakutan, tapi Ustaz Karim tetap tegar. Ia terus membaca ayat kursi berulang kali, membuat suara cekikikan dari dalam rumah berubah menjadi jeritan nyaring. Sosok-sosok kecil bermunculan, berlarian panik sebelum akhirnya lenyap ditelan cahaya pagi. Bu Haji berteriak histeris, tubuhnya jatuh tersungkur di lantai. Setelah suasana tenang, warga mendekat dengan hati-hati. Bu Haji terbaring lemah, wajahnya penuh keringat. Ia menangis terseduh-seduh, mengaku selama ini terjerat perjanjian gaib demi bisa kaya. "Saya hanya ingin hidup senang, tapi kini semuanya hancur," katanya lirih. Suaranya terdengar penuh penyesalan, tapi bagi sebagian warga, luka sudah terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Mulai hari itu, rumah besar Bu Haji tidak lagi semewah sebelumnya. Harta yang ia kumpulkan entah kemana perginya. Mobil dan perhiasan hilang, hanya menyisakan bangunan kosong yang sunyi. Bu Haji sendiri memilih mengurung diri, jarang keluar rumah. Hidup sederhana tanpa lagi menebar senyum ramah seperti dulu. Warga desa masih sering berbisik ketika melewati rumah itu. Meski tuyul-tuyul sudah pergi, bayang-bayang tentang masa lalu Bu Haji tetap menghantui. Dan kisahnya menjadi pelajaran bagi seluruh desa, bahwa kekayaan instan selalu menyimpan harga yang jauh lebih mahal daripada yang terlihat di mata manusia. Dulu, rumah itu selalu terang benderang, penuh kemewahan dan tawa. Kini, hanya sepi yang tersisa. Harta lenyap, senyum hilang, dan Bu Haji hidup dalam penyesalan. Semua karena satu kesalahan, memilih jalan pintas dengan bantuan makhluk gaib. Warga desa masih sering berbisik ketika melewati rumah itu. Katanya, meski tuyul-tuyul sudah diusir, terkadang suara cekikikan kecil masih terdengar di malam Jumat Kliwon. Entah hanya bayangan masa lalu, atau tanda bahwa mereka tak pernah benar-benar pergi. Kekayaan instan selalu ada harga yang harus dibayar. Percayakah kalian?